Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Jadi hari ini aku mau bawain kisah tentang seorang panglima perang yang punya strategi paling cerdik sepanjang sejarah perjuangan Aceh. Dia bukan cuma pejuang yang berani angkat senjata, tapi juga sosok yang pintar banget membaca situasi dan mempermainkan musuhnya. Sampai-sampai Belanda pernah percaya penuh sama dia, ngasih senjatanya, dan masukin dia ke barisan militer mereka. Padahal, semua itu jadi bagian dari rencana dia sebelum akhirnya dia melakukan satu langkah besar yang bikin Belanda kelabakan dan bangsa ini jadi bangga. Ini adalah kisah Tengku Umar, sosok yang gak cuma kuat di medan perang, tapi juga tajam di kepala. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya, dan yang terpenting, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tengku Umar lahir di Meulaboh, Aceh Barat, pada tahun 1854. Dia lahir di keluarga bangsawan lokal. Ayahnya bernama Tengku Ahmad Mahmud dan ibunya bernama Jud Mohani. Dari keluarga inilah Umar tumbuh jadi anak yang kuat, cerdas, dan penuh semangat. Sejak kecil, Umar dikenal sebagai anak yang cerdas, berani, pantang menyerah, dan punya jiwa pemimpin sejak muda. Walaupun pendidikan formalnya nggak banyak, kekuatan pemikirannya sudah kelihatan guys. Ketika usianya masih remaja, tepatnya pada 1873, meletus Perang Aceh antara rakyat Aceh dan Belanda. Tengku Umar baru berusia sekitar 19 tahun. Tapi Umar langsung terjun ke medan pertempuran dan berjuang bersama para pejuang Aceh lainnya. Walaupun masih muda, Umar cepat dikenal sebagai pemimpin yang bisa dipercaya. Belanda terus mencoba menguasai Aceh secara penuh, sedangkan rakyat Aceh menolak keras. Tengku Umar memimpin pasukan rakyat Aceh di daerah barat Meulaboh. Mulai dari posisi sebagai kepala desa sampai menjadi panglima yang dihormati. Pada masa ini guys, Umar banyak ikut berperang langsung melawan pasukan Belanda, membuat banyak pos pertahanan Belanda kewalahan, dan benar-benar bikin Belanda repot. Di usia dewasa, Tengku Umar menikah beberapa kali. Pertama, menikah dengan Nyak Sofia. Tengku Umar menikah pertama kali dengan Nyak Sofia, putri seorang kuli balang. Pernikahan ini terjadi saat Umar masih muda. Catatan sejarah nggak ngejelasin secara pasti apakah Nyak Sofia meninggal atau berpisah ya guys. Yang jelas setelah itu namanya Nyak Sofia nggak lagi muncul dalam sumber sejarah. Istri keduanya yaitu Nyak Meligo. Dan istri ketiganya adalah Cut Nyak Din, yang nantinya jadi partner hidup dan perjuangannya paling terkenal. Cut Nyak Din sendiri adalah pejuang tangguh dari Aceh yang udah kehilangan suami pertamanya dalam perang. Ketika menikah pada sekitar tahun 1880, Din memilih tetap ikut Umar berjuang melawan penjajah. Bukan cuma tinggal di rumah ya guys. Oh ya guys, buat kalian yang pengen nonton kisah Cut Nyak Din secara lengkapnya, aku udah buatin videonya ya guys. Kalau kalian mau lihat video ini ya, atau nanti ada di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bagian yang paling bikin kisah Tengku Umar terkenal banget dan sering dibicarakan sejarawan. Pada tahun 1883, Belanda sempat membuat kesepakatan damai dengan Aceh. Di masa itu, Tengku Umar pura-pura bersedia bekerja sama dengan Belanda. Bukan karena dia pro sama Belanda ya guys, tapi karena dia mau akses ke senjata dan perlengkapan perang mereka. Belanda pun percaya sama Umar guys. Mereka memberikan gelar Johan Pahlawan, pasukan lengkap, pelatihan, senjata, dan bahkan pasukan sendiri yang dipimpin langsung olehnya. Kebanyakan rakyat, termasuk istrinya Umar yaitu Cut Nyak Din, awalnya nggak ngerti strategi ini. Dan sampai marah karena kelihatannya Umar itu pengkhianat. Tapi sebenarnya semua itu adalah bagian dari strategi besar Tengku Umar. Pada 30 Maret 1896, momen yang paling bersejarah pun terjadi. Tengku Umar dan pasukannya meninggalkan militer Belanda, tapi mereka pulang bukan dengan tangan kosong ya guys. Mereka membawa sekitar 800 senjata lengkap, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan 18.000 dolar.
Semuanya diambil dari perlengkapan Belanda yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Setelah itu guys, Tengku Umar bersama sekutunya seperti Tengku Panglima Polem Muhammad Daud dengan sekitar 400 pengikutnya melakukan serangan besar ke pasukan Belanda. Dalam serangan ini, Belanda kalah dengan ratusan prajurit terluka dan tewas. Peristiwa itu dicatat dalam catatan Belanda sebagai Het Verraad van Tengku Umar, yang secara harfiah berarti pengkhianatan Tengku Umar. Tapi bagi rakyat Aceh, itu adalah strategi paling cerdik yang pernah dilakukan seorang pejuang. Aksi besar ini bikin Belanda murka banget guys. Mereka nggak cuma marah, tapi juga langsung memutuskan untuk menyerang besar-besaran ke wilayah Aceh dan khususnya terhadap Tengku Umar sendiri. Belanda memimpin operasi besar di daerah Meulaboh, mengepung pasukan Umar. Dalam pertempuran sengit, di tanggal 11 Februari 1899, Tengku Umar akhirnya gugur terkena tembakan Belanda di medan perang. Umar tewas saat bertempur bersama pasukannya, menjalankan strategi besar yang udah dia siapin selama bertahun-tahun. Meskipun Tengku Umar gugur di medan perang guys, nama dan strateginya terus dikenang. Bahkan, lebih dari 70 tahun setelah wafatnya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Tengku Umar melalui keputusan Presiden nomor 087 TK-1973 pada 6 November 1973. Namanya juga diabadikan di banyak tempat, yaitu nama jalan di berbagai kota, nama fasilitas umum, dan tentu aja di buku-buku sejarah perjuangan bangsa. Jadi guys, itu dia kisah Tengku Umar, kisah tentang orang yang berjuang bukan cuma pakai tenaga, tapi pakai akalnya. Dia rela dianggap salah, rela dicurigai, demi satu tujuannya, yaitu bikin penjajah lengah dan rakyat Aceh tetap punya harapan. Dari cerita ini guys, kita bisa ngerti kalau melawan itu gak selalu harus keras di depan, tapi bisa lewat cara yang cerdas dan sabar. Dan akhirnya, perjuangan Tengku Umar ngebuktiin kalau niat yang benar, cepat atau lambat, pasti kelihatan hasilnya. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Azizah, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.